Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ranca Official dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Sampai berjumpa kembali dengan kita di sini pejuang UKK. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mengerjakan menyusun laporan keuangan bagian 3, yaitu mengerjakan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Baiklah teman-teman, selamat menonton. Baiklah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan jurnal penutup. Pada jurnal penutup ini saya mengkopikan dari neraca lajur atau worksheet. Nah, dalam neraca lajur ini tinggal saya kopikan dengan mengetik sama dengan untuk sales of merchandise ya. Nah, untuk jurnal penyesuaian sebenarnya jurnal-jurnalnya sudah saya buat nama akunnya. Yang pertama kita menutup akun pendapatan, yaitu berarti pendapatan yang di sebelah kredit kita tutup sehingga menjadi dia di sebelah debit. Maka sales of merchandise, service income, purchase discount, interest revenue, order revenue itu berubah posisinya menjadi di sebelah debit. Dan kita kreditkan dengan akun income summary. Nah, ini dia ya. Kita kopikan dari neraca lajur. Ini sebenarnya ada dengan cara cepat Excel-nya, cuman di sini saya mengkopikan saja dari neraca lajurnya. Untuk jumlah income summary itu kita jumlahkan dari akun-akun pendapatan tersebut dengan fungsi Excel biasa, yaitu sum ya teman-teman, sama dengan sum buka kurung F6.2 F10 tutup kurung. Angkanya 8.203.563.250. Kalau sudah kita menutup akun pendapatan, itu dia. Kita lanjut yang kedua, menutup akun beban. Menutup akun beban ini sama dengan yang tadi yang pertama, kita juga mengkopikan dari neraca lajur atau worksheet di kolom income summary ya teman-teman. Kita harus hati-hati mengerjakannya, biar lambat tapi betul. Untuk yang kedua, menutup akun beban ini, jumlah income summary-nya berarti kita jumlahkan dari akun bebannya, dari sales discount sampai seterusnya ya, bank charge. Nah, menutup akun beban artinya beban yang di sebelah debit kita tutup dengan kita kreditkan. Jadi tadi kan posisi awalnya di sebelah
debit ya di kolom income summary. Ketika kita tutup, maka posisinya berubah menjadi kredit. Maintenance expense, nah, sama dengan yang di neraca lajur. Oke, kita lanjut ke akun beban berikutnya. Depreciation expense building. Lanjut depreciation expense equipment. Interest expense itu nomor akunnya kita perbaiki ya teman-teman. Bank charge interest expense. Nah, kalau sudah, lalu kita jumlahkan untuk income summary yang di sebelah debit. Kita menggunakan rumus seperti biasanya, yaitu rumus sum. Sama dengan sum buka kurung G15 2 G30 tutup kurung. Dapatlah 6.943.997.198 rupiah. Itu yang untuk yang kedua menutup akun beban. Yang kedua, kita menutup laba atau rugi, menutup akun laba atau rugi. Di sini kita menggunakan laba atau rugi yang ada di neraca lajur. Kebetulan neraca lajur kita yang di PT Jayatama Paket 3 ini mendapatkan laba ya, teman-teman, sebesar 1.259.566.052 rupiah. Nah, tinggal kita kopikan saja. Yang terakhir adalah menutup dividen. Jadi, kalau dia ada, kita tutup, tapi tidak semua transaksi ada dividennya. Kebetulan dalam transaksi ini, Jayatama ini ada dividennya. Jadi, kita tutuplah dia yang awalnya dividennya berada di posisi debit ya, teman-teman. Tutup kurung. Oke, selanjutnya kita mengerjakan jumlahnya.
Jumlahnya berarti kita menggunakan rumus sum juga, kita blok di sebelah yang bagian debit dari atas, dari F6 sampai F38 tutup kurung. Nah, sama dengan sampingnya sebelah kredit kita jumlahkan juga. Maka jumlahnya 16.444.626.500. Baiklah, itu dia teman-teman. Kalau sudah, supaya angkanya dapat terlihat lebih jelas, bisa teman-teman tebalkan saja. Untuk berikutnya, kita melanjutkan mengerjakan neraca saldo setelah penutupan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita mengerjakan neraca saldo setelah penutupan. Ini daftar nama akunnya kita kopikan dari neraca lajur ya teman-teman. Kan ada tuh number, description atau akun. Itu kita kopikan untuk post closing trial balance. Angkanya kalau misalnya bisa kita copy, kita copy. Kalau tidak bisa, kita ketikkan saja. Kita jadikan neraca lajur sebagai pedomannya. Kita lihat langsung. Sebenarnya neraca saldo setelah penutupan ini sama dengan kolom balance sheet yang ada, balance yang ada di neraca lajur. Yang membedakan adanya return earning-nya saja. Jadi angkanya yang berbeda di return earning-nya. Semuanya sama ya teman-teman, baik cash in bank-nya, petty cash-nya, account receivable, allowance, merchandise, office supplies, itu sama dengan yang di neraca lajur. Ini saya ketik ulang, saya melihat di samping sudah saya tampilkan jendela laporan neraca lajur di sampingnya, jadi saya ketikkan ulang. Dalam mengetik pun kita harus hati-hati ya teman-teman, karena satu angka yang hilang atau berlebih itu akan mengakibatkan perbedaan jumlah dalam laporan keuangan kita. Dan teman-teman juga harus pastikan paham dengan posisi mekanisme debit dan kredit. Karena kelompok harta bertambah di sebelah debit dan ketika kelompok utang bertambah di sebelah kredit. Tapi ada ya kelompok harta yang posisinya di sebelah kredit seperti akumulasi. Nah, itu posisinya di sebelah kredit. Seperti juga allowance, nah, juga di sebelah kredit ya teman-teman. Dalam pengerjaan ini, saya mengerjakannya agak santai, tidak saya cepatkan ya teman-teman. Akun-akunnya sama seperti yang di neraca lajur. Jadi teman-teman bisa mengkopikan saja, jadi nggak perlu diketik ulang lagi. Itu dia. Dividend payable. Lanjut berikutnya. Fat out value added tax out itu angkanya 0 ya. Lanjut income tax payable. Nah, income tax payable, bank loan, common stock. Nah, yang terakhir nih return earning. Ini hal yang paling kita harus perhatikan. Ini return earning ini kita bisa lihat langsung di balance sheet, laporan keuangan balance sheet. Nah, ini dia 3.137.837.422. Kita kopikan letaknya di sebelah kredit ya. Nah, karena kalau di neraca lajur sepertinya nggak ada. Memang tidak ada ya return earning-nya. Jadi kita ngambilnya di laporan keuangan balance sheet. Kalau sudah kita jumlahkan, dan seperti biasa jumlah balance debit dan kredit tentu harus sama. Kalau sama itu tandanya laporan keuangan kita betul ya. Kalau sudah, nah ini sebenarnya udah selesai teman-teman. Cuman kita untuk membuktikannya lagi atau kita untuk melaksanakan prosesnya lagi, kita harus mengerjakan jurnalnya. Jurnalnya itu yang kita posting jurnal penutup dan jurnal penyesuaian.
Jurnal penyesuaian yang kita posting itu kita lihat dalam kolom adjustment jurnal yang kita kerjakan sebelumnya. Yang part sebelumnya ya. Part pertama yang jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Oke. Kita masukkan satu persatu jurnal penyesuaiannya. Yang pertama cash in bank dengan nomor akun 11101. Jumlahnya 1.341.000 di sebelah debit. Jadi saldonya kan sebelumnya debit. Debit dengan debit berarti dia plus menambah. Kita lanjut. Kalau sudah ketemu jumlahnya yaitu 893.776.975, kita lanjut ke bank charge dengan nomor akun 91001. Itu dia. Untuk akunnya itu deskripsinya bisa kita kopikan dari cash in bank tadi ya. Tanggalnya kita menggunakan 31 karena ini kita mengerjakannya di akhir periode. Bank charge posisinya di sebelah debit sebesar 60.700. Sebelumnya saldonya di debit, debit ketemu debit maka dia menambah. Maka saldo bank charge-nya 668.200. Lanjut, kita mengerjakan interest revenue dengan nomor akun 81101. Saldo sebelumnya adalah kredit dan sekarang juga ketemunya kredit, maka dia menambah. Jadi kalau dia sama posisinya teman-teman, dia menambah, tapi kalau dia berbeda maka dia berselisih atau mengurang. Nah, di sini dia maka saldo akhirnya 14.766.700. Lanjut, jurnal penyesuaian yang kedua adalah supplies expense dengan nomor 61107. Jumlahnya 2.443.750. Saldo sebelumnya debit, debit ketemu debit maka bertambah. Saldo akhirnya adalah 15.808.750. Maka yang sebelah kreditnya adalah office supplies dengan nomor akun 11302. Jumlahnya sama ya dengan supplies expense tadi, cuman posisinya di sebelah kredit. Nah, di sini kan saldo awalnya debit ketemu kredit maka dia mengurang. Maka saldonya di debit bersisa 1.300.000. Oke, berikutnya adalah uncollectible accounts. Itu nomor akunnya 61102. Kita cari 61102, itu bagian beban ya, teman-teman, di bawah letaknya. Dengan posisi sebelah debit sebesar 3.474.625. Dan saldo sebelumnya debit, maka debit ketemu debit dia menambah. Oke, maka saldo akhirnya 17.174.625. Oke.
Berikutnya adalah allowance for doubtful debt. Nah, ini dia allowance for doubtful debt. Maka saldonya di sebelah kredit sebesar sama dengan yang tadi, 3.474.625. Saldo sebelumnya juga kredit, berarti dia menambah menjadi saldo akhirnya 10.443.125 di sebelah kredit. Oke, kita masuk ke penyesuaian untuk beban. Ada 3 beban yang harus disesuaikan, yaitu building, equipment, dan vehicle. Ini adalah termasuk dari aktiva tetap berwujud. Building, maka dia beban penyusutan bangunan dengan nomor akun 61109. 2 juta di sebelah debit. Saldo sebelumnya debit, maka debit ketemu debit dia menambah. Maka saldo akhirnya menjadi 24 juta rupiah. Berikutnya adalah depreciation expense equipment. 61110 itu di bawahnya ya teman-teman, dengan jumlah 350.000 di sebelah debit. Saldo sebelumnya itu berada di posisi debit, artinya debit ketemu debit, maka dia bertambah. Saldo akhirnya menjadi 4.200.000 sebelah debit. Next, depreciation expense vehicle. Nah, itu dengan nomor 61104, jumlah di sebelah debitnya 1.612.500. Posisi sebelumnya debit, maka debit ketemu debit dia menambah. Saldo akhirnya menjadi 19.350.000. Kalau sudah, kita masuk ke akun yang sebelah kreditnya teman-teman. Ada 3 juga. Yang pertama, accumulated depreciation building dengan nomor 12202. Jumlahnya 2 juta di sebelah kredit. Saldo sebelumnya kredit, maka ketemu kredit dia akan menambah menjadi saldo akhirnya 168 juta. Oke, berikutnya adalah accumulated depreciation office equipment dengan nomor akun 12302. Saldonya di sebelah kredit sebesar 350.000. Nah, itu artinya saldo awalnya kan sebelumnya kan di kredit juga, ketemu kredit dia menambah. Jadi 29.050.000 ditambah dengan 350.000. Maka hasilnya 29.400.000. Next, berikutnya accumulated depreciation vehicle, akumulasi penyusutan kendaraan. Dengan nomor akun 12402 dengan jumlah angka di sebelah kredit sebesar 1.612.500. Saldo sebelumnya di sebelah kredit ketemu kredit, maka dia bertambah menjadi 114 juta. Berikutnya adalah saldo beban gaji yang bulan lalu ini ya teman-teman. Wage and salaries expense dengan nomor 61101. Jumlahnya di sebelah debit 31.250. Saldo awal sebelumnya di sebelah debit ketemu debit, maka dia menambah. Semoga teman-teman dapat mengerti dengan penjelasan saya yang dengan segala kekurangannya ya teman-teman, tapi saya harap teman-teman bisa mengerti dengan baik dan bertambah ilmu pengetahuannya dengan apa yang saya jelaskan ini. Maka saldo wage and salaries menjadi 375 juta di sebelah debit. Berikutnya adalah di sebelah kreditnya adalah accrued expense atau hutang beban dengan nomor akun 21202. Angkanya di sebelah kredit 31.250.000. Saldo awalnya sebelumnya kredit ketemu kredit mengurangi. Itu dia ya. Dan sekarang jadinya bersaldo di sebelah kredit 31.250.000. Oke, yang berikutnya dividen nomor 32102
sebelah debit sebesar 37.500.000. Nah, saldo sebelumnya 0, maka ini posisinya menjadi di debit 37.500.000. Next, dividen payable atau utang dividen dengan nomor 21203 sebelah kredit 33.750.000. Kalau mengerjakan ini emang butuh asupan gizi yang bagus teman-teman, supaya kita konsentrasi dan bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik, hasilnya benar. Kalau malam-malam ya butuh dengan minuman yang bisa menahan kantuk lah ya. Dan berikutnya ini kalau sudah kita masuk ke income tax payable dengan nomor 21205. Jumlah artinya 3.750.000. Oke, maka saldonya sebelah kredit ya. Nah, ini penyesuaian yang terakhir adalah fade out. Fade out dan income tax. Fade out sebelah debit dengan nomor 21204, saldonya di sebelah debit 71.706.250. Dan di sebelah debitnya ini saldo yang di fade out jadi menjadi apa ya teman-teman? Menjadi 0 karena saldo sebelumnya kredit, sekarang ketemu saldonya debit dengan jumlah yang sama, maka saldonya 0. Berikutnya adalah fade in, value added tax in, fade in dengan nomor 11401 dengan jumlah angka 54.774.850. Semoga kita semua yang mendengarkan angka-angka yang besar ini dapat memiliki uang yang sebesar ini juga pada akhirnya ya teman-teman, dan dimudahkan kita dalam menjadi orang yang sukses dalam dunia dan sukses akhirat. Amin ya robbal alamin. Maka saldonya menjadi 0. Kenapa 0? Karena dengan jumlah saldo yang sama dengan sebelumnya diselisihkan maka dia 0. Berikutnya adalah prepaid fed dengan nomor akun 11402. Di sebelah kredit 16.931.400. Saldo sebelumnya debit, ketemu kredit, maka diselisihkan, ternyata masih ada hasil selisihnya besarnya di sebelah debit sebesar 723.974.000 sekian. Oke, berikutnya adalah income tax expense dengan nomor 61108. Jumlah angkanya 269.573.657. Next, berikutnya penyesuaian terakhir, income tax payable 21205. Nah, ini dia dengan jumlah yang sama tadi ya, 269.573.657. Kalau sudah selesai di penyesuaian, kita sudah memindahkan, memosting adjustment journal ke ledger. Next, langkah selanjutnya adalah kita posting closing journal ke dalam ledger. Tetap semangat teman-teman. Oke. Jangan pernah menyerah. Jadilah seseorang yang bermanfaat dan tetap bersemangat dalam kondisi apapun. Sekarang kita melakukan posting closing journal ke dalam ledger. Yang pertama adalah akun pendapatan, yaitu sales of merchandise dengan nomor 41101 dengan jumlah di sebelah debit 8.140.125.000. Di sebelah debit, saldo sebelumnya kredit dengan jumlah yang sama, maka saldo akhirnya menjadi 0.
Berikutnya service income dengan nomor 42101, jumlah angkanya 12.456.000. Di sebelah debit 12.456.000. Saldo sebelumnya ada di posisi kredit. Itu artinya kredit ketemu debit diselisihkan dengan jumlah yang sama, maka saldonya menjadi 0. Oke, next berikutnya adalah purchase discount dengan nomor 51102. Jumlahnya di sebelah debit 34.888.550. Dengan saldo sebelumnya sama, tapi di posisi kredit, itu artinya ketika diselisihkan saldo akhirnya menjadi 0. Oke, berikutnya adalah interest revenue dengan nomor akun 81101. Saldonya di sebelah debit sebesar 14.766.700. Saldo sebelumnya sama, cuma di posisi kredit, maka kita selisihkan. Jika dia dengan jumlah yang sama, maka saldo akhirnya menjadi 0. Berikutnya adalah other revenue dengan nomor akun 81999 dengan jumlah di sebelah debit 1.327.000. Karena dengan jumlah yang sama saldo sebelumnya, tapi posisi berbeda, maka ketika diselisihkan saldo akhir menjadi 0. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan saya. Dan berikutnya teman-teman, kita masukkan saldo income summary-nya ke dalam jurnal, ke dalam ledger. Jumlahnya adalah 8.203.563.250. Oke, berikutnya kita menutup akun beban. Jadi segala sesuatu yang di closing jurnal beban kita masukkan ke ledger. Kita masukkan dulu saldo income summary-nya sebesar 6.943.997.198 di sebelah debit. Karena saldo sebelumnya akhirnya kredit, maka kita selisihkan dan berlebih besar hasilnya di kredit, yaitu sebesar 1.259.566.052 rupiah. Next adalah sales discount sebelah kredit di closing journal ya, sebesar 50.795.375. Karena sebelumnya saldonya sama angkanya, maka ketika ditutup saldo akhir menjadi 0. Next, sales return.
Kalau sudah, kita masukkan yang COGS lagi ya. Jumlahnya 6.024.470.021 rupiah. Begitulah teman-teman, seterusnya kita kopikan ke dalam ledger segala sesuatu closing journal, tapi ketika mengkopikannya teman-teman harus hati-hati karena kalau salah letak atau salah akun yang kita masukkan itu akan mengakibatkan kesalahan. Hasilnya juga akan berbeda. Jadi yang kita butuhkan ketelitian, ikhtiar, dan juga kesabaran. Kalau teliti tapi nggak sabar, nggak selesai. Kalau sabar tapi nggak teliti, salah. Begitulah dia dalam pengerjaan siklus akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur ini ya. Untuk soal UKK 2022 ini saya mengerjakan paket 3 metode forex. Baiklah teman-teman, untuk berikutnya teman-teman bisa menyimak video saya dan mungkin untuk berikutnya saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika penyampaian saya ada sedikit keliru atau kurang sempurna bagi teman-teman. Saya hanya manusia biasa. Rancak ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah klik video ini dan yang sudah subscribe sampai kita berada di titik ini 800 subscriber ya. Semoga tetap kompak selalu dan semoga tetap setia menemani Rancak dalam membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.